Maka segera evaluasi itu, kemudian cobalah berusaha untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Jangan cuma dunia saja. Ya, hati-hati. Kata Allah, wa jannatin, tempat kita bukan di sini, tempat kita tuh di surga. Di akhirat itu cuma sementara. Al-Baqarah 36, ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kalian tuh cuma sementara di bumi, kata Allah. Ya. Kalau nikmat cuma sebentar kok. Cuma sebentar, satu saat akan pulang. Jadi Allah itu ingin menyampaikan pada kita, kalau kalian hidup enak saat di dunia, mendapatkan kenikmatan, pastikan nikmat itu dibawa ke akhirat. Dan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Awas, hati-hati, jangan-jangan di dunia Masya Allah nikmatnya luar biasa, rumah luas, kendaraan cukup membentang, padat sana sini, di rumah ada sekian mobil terhampar, di akhirat dia fakir. Untuk apa? Ya. Perhatikan kalimat ini ya. Kalau Anda fakir dalam urusan dunia, hidup itu sementara. Tapi memiliki bekal akhirat yang cukup, kaya urusan akhirat, maka di akhirat tidak akan pernah ada wafat lagi, abadi sifatnya. Jadi kalau fakir di dunia, begitu Anda meninggal, selesai, kefakiran tuntas. Ya. Sama orang kaya juga saat akan meninggal dunia nggak ada yang dibawa. Ya. Apakah di batu nisan akan tertulis misalnya fakir si fulan diwafatkan, Masya Allah, orang kaya fulan? Nggak ada, semuanya sama kok. Yarhamullah, ya Allah yarham, Masya Allah, almarhum, selesai. Ya. Begitu masuk ke alam kubur, maka selesai ukuran kekayaan, ukuran kemiskinan, pangkat, jabatan, tuntas semuanya. Yang menjadikan ukuran amal baik dan keikhlasan. Maka jika seseorang memiliki amal yang cukup sampai akhirat, kalau dia kaya di akhirat, maka dia akan kaya selama hidupnya, abadi. Tapi kalau dia miskin untuk selamanya. Bisa nggak terbayang, orang-orang mengejar dunia, berangkat gelap, pulang gelap, Anda bayangkan? Hanya untuk yang sementara yang tidak dia bawa pulang. Masa mengejar urusan akhirat yang tidak serius? Yang hidup untuk selamanya. Karena itu kata Allah, akhirat kami sediakan yang lebih hebat. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kami sediakan seluas langit dan bumi untuk siapa? Untuk orang takwa. Di antara orang takwa ini, Masya Allah, ada yang ibadahnya luar biasa tadi, sholatnya, jangankan fardunya, sunnahnya luar biasa, jangankan siam yang fardunya, yang siam sunnah dikerjakan, baca Quran luar biasa. Kata Allah belum cukup, itu baru sebagian takwa. Baik, kita lihat yang selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang gemar berbagi dengan sesamanya. Makanya saat Ramadan kita dilatih kan, Masya Allah, antum punya aqua aja air putih bisa berbagi dengan yang lain. Dikasih kurma satu plastik 3, antum kasih dengan yang lainnya. Dalam keadaan terbatas, saat punya pun dia kasih. Coba cek sebelum Ramadan, ada orang minta-minta di depan lampu merah, belum tentu diberi itu. Tapi saat Ramadan, yang tak kelihatan mata pun Anda akan catat tuh. Masya Allah, fakir miskin ada berapa, yatim ada di mana, dicatat, ayo kapan kita salurkan. Maka Masya Allah, setelah selesai Ramadan, apakah itu kemudian teraplikasikan dalam kehidupan kita? Jangan-jangan Allah berikan surga di hadapan kita, kita nggak pernah ambil. Ya, ada teman yang sakit, Allah kirimkan surga, nggak pernah kita tengok, kan? Ada orang kebanjiran malah ditonton, kan? Masya Allah. Wal kadhimina al-ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan menyelesaikan persoalan-persoalan di sekitaran hidupnya. Dia maafkan orang yang pernah punya salah. Maka maksud saya, coba cek sampai dengan saat ini, sekiranya berhasil kita menunaikan puasa, maka hubungan kita dengan Allah semakin meningkat, masalah sekitaran semakin berkurang. Semakin berkurang. Jangan sampai terjadi ada yang orang rajin ibadah tapi lisannya tidak pernah selesai, ya, tajam pada orang lain, ya, keras dengan orang lain pada hal yang tidak dibenarkan, tangannya melukai orang lain, kakinya melangkah pada yang tidak dibenarkan. Cek. Atau sebaliknya, dengan orang baik, kirim sana, kirim sini, bantu sana, bantu sini, tapi sholat diabaikan, ya, Quran nggak pernah dibaca. Nah, itu lebih bermasalah. Ya, karena itu, ikhwas sekalian, kenapa kami penting sampaikan ini? Karena kalimat takwanya diungkapkan di ayat tadi dengan kalimat tattaqun. Terulang 19 kali di Quran, berbentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu diantara faidahnya lil istiqbal, menunjuk pada masa yang akan datang, future. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau Anda ingin ukur keberhasilan puasa, jangan fokus melihat saat Ramadannya. Setelah Ramadan, bagaimana latihan ibadah itu bisa diterapkan dalam kehidupan. Jadi kalau Anda rajin ke masjid setelah Ramadan tidak pernah melihat masjid, ya, tidak pernah ibadah di dalamnya, maka itu belum sempurna.